Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya mau menyampaikan sesuatu kepada sedulur. Mohon sedulur simak video ini sampai selesai. Semoga nanti video ini bisa bermanfaat bagi sedulur. Nah, kenapa alasan saya yang pertama bikin video ini tentang channel YouTube RKG Indonesia. Nah, dari channel YouTube RKG Indonesia ini isinya mungkin tentang pemaharan dan tentang ziarah. Nah, hanya seperti itu saja, dan itu tidak ada apa-apanya ya. Jadi video-video saya itu hanya menjelaskan tentang produksi A, si B, dan lain sebagainya. Pada intinya channel YouTube RKG ini untuk pemaharan. Nah, pemaharan yang pertama tujuan saya itu, misalkan contoh sedulur ya memahari media gelang dari saya. Contohnya media gelang ya, sedulur memahari media gelang ini. Nah, gelang ini kan kalau saya jelaskan di YouTube itu kan manfaatnya untuk pagar diri, untuk pengasihan, untuk kerezekian, dan lain sebagainya. Nah, tujuan utama saya isi media gelang ini itu memiliki khodam ya kan, dan energi. Nah, supaya kenapa kami buat gelang seperti ini, tujuan utama dari hati saya yang paling dalam yaitu supaya sedulur itu berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Jadi gelang seperti ini gunakan untuk berzikir ya, gunakan untuk berzikir, untuk mengingat Allah. Tujuan saya pemaharan seperti itu. Nah, walaupun itu entah media gelang, minyak, kalung, tasbih, dan lain sebagainya, itu hanya sarana saja untuk mendekatkan diri kepada Allah dan tidak untuk disembah. Jadi media seperti ini untuk digunakan berzikir. Nah, masalah kodam itu memang berbeda-beda. Ada yang kodamnya 1, ada yang 2, bahkan ada yang 15 ya. Jadi macam-macam setiap satu barang itu. Jadi sesuai kebutuhan sedulur, mau kodam yang sedikit ataupun banyak itu sesuai selera. Kami hanya menyediakan produk. Jadi sama saja, gunakan semua media kami gunakan untuk berzikir, yaitu mengingat Allah. Itu tujuan utama saya dalam pemaharan. Nah, kenapa pemaharan harus memakai uang? Saya harus dapat pemaharannya. Jadi seperti ini, sedulur mengeluarkan uang itu sebagai pengganti tenaga. Yang pertama. Yang kedua, misalkan sedulur memahari gelang media ini, media gelang. Nah, mahar tersebut itu kami bagi menjadi 5. Tujuan utama saya yaitu yang pertama tenaga saya ya. Jadi tenaga saya itu tenaga, contohnya tenaga ngisi kodam ke dalam media ini. Kemudian yang kedua yaitu pengganti barang. Jadi barang ini juga kami beli ya kan, kami rituali lah. Jadi uangnya itu dipakai untuk tenaga sama untuk mengganti barang. Nah, yang ketiga, dana sedulur atau uang mahar sedulur kami salurkan untuk ke anak yatim piatu. Dan keempat, kami salurkan untuk amal jariah, yaitu kami salurkan ke musola dan ke masjid. Jadi itu saya jadikan satu ya, biar tidak ribet, saya jadikan satu, kami salurkan. Dan yang terakhir, yang kelima, itu untuk zakat. Jadi kami bagikan beras kepada orang-orang yang tidak mampu. Jadi pada intinya hidup di dunia ini kalau nggak tujuan seperti itu. Jadi walaupun tanpa sepengetahuan sedulur, itu memang sudah kami lakukan sejak pertama kali, yaitu tahun 2013 1 Desember ya. Itu kami mulai untuk pemaharan. Jadi niat saya seperti itu sampai sekarang. Nah, jadi awal mulanya pemaharan itu 1 Desember 2013 sampai saat ini. Itu. Nah, yang perlu saya sampaikan lagi untuk masalah yang kali ini
yaitu wabah virus corona. Nah, kalau menurut pendapat saya, virus corona itu memang penyakit yang sangat ditakuti oleh manusia. Ya, karena bangsa jin nggak takut dengan virus corona, hanya bangsa manusia yang takut. Dan ada pula manusia itu terbagi tiga, ada yang tidak takut, ada yang pasrah, ya kan, ada yang kadang takut kadang enggak, ya. Jadi ada tiga, ada yang takut, ada yang tidak takut, ada yang kadang takut, ada yang kadang tidak takut. Itu sifat manusia. Jadi kalau untuk masalah virus corona ini, memang ini musibah seluruh dunia. Jadi kalau saya sendiri sebagai manusia, kita harus waspada, dan ini adalah peringatan kita, ya kan. Virus itu nggak bisa dilihat oleh mata, ya, nggak bisa juga dilihat oleh mata batin, juga nggak bisa lihat, ya kan. Bukan masalah antara berani ataupun nggak berani. Nah, ini masalahnya kan virus nggak kelihatan, ya. Jadi ya kita harus bagaimana lagi. Jadi salah satu cara, ya, kita hanya bisa berdoa, kemudian mencegah dan tidak pergi kemanapun, ya, kecuali itu sangat-sangat penting. Jika nggak penting, ya mending nggak usah keluar rumah, mending di rumah saja. Itu saran saya. Nah, kasihan di luar sana banyak sekali korbannya yang sudah kena virus itu, karena itu virusnya menular. Nah, virus corona itu bukan hanya kita salaman maupun kita kena lewat uang atau apapun, ya. Virus corona itu juga bisa lewat udara, ya, itu. Jadi harus berhati-hati. Virusnya itu bisa kena udara, jadi nempel ke sebelahnya yang dekat dengan yang terkena virus itu tadi. Jadi sedulurku, saya mohon sedulur tenang di rumah, ya, tenang di rumah untuk saat ini sampai kondisi aman. Jadi tidak ada penularan lagi kalau sedulur nggak kemana-mana. Jadi mencegah itu lebih baik, ya, daripada mengobati. Kasihan kalau ada yang terkena virus itu tadi. Sekarang itu baru musibah yang sangat kecil, itu adalah peringatan dari Allah. Jadi kita itu harus di rumah, itu maksudnya kita itu harus ingat bahwa segala ciptaannya ini yang di dunia ini hanya ciptaan Allah. Jadi kita harus berzikir, mengingat Allah, ya, mengingat Allah. Apa toh, siapa ya manusia yang hebat di dunia ini? Siapa manusia yang hebat di dunia ini? Jika ada manusia yang hebat, coba suruh hentikan virus, bisa enggak? Enggak ada manusia yang hebat. Jadi jangan pernah merasa hebat, ya. Kita ini hidup di dunia cuma sementara, ya kan. Apa yang kalian banggakan? Coba, apa yang kalian banggakan sekarang? Kita itu calon jenazah. Kita pasti mati. Jadi kita nunggu giliran mati. Entah kapan itu kita mati, kita nggak tahu, ya kan. Ini baru peringatan kecil. Semuanya dunia sudah goyang gara-gara virus corona. Ya, kita harus jalanin. Nah, sekarang kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, menghirup nafas, ya kan. Jadi jangan sia-siakan nafas kita, ya, jangan sia-siakan nafas kita untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah, ya. Ini untuk semua agama, kena musibahnya semua. Nah, kita akan kembali kepada Sang Pencipta. Astagfirullah. Jadi musibah ini dampaknya ke manusia.
Jadi Allah itu menciptakan manusia dan jin. Tugasnya apa? Untuk beribadah kepada Allah. Jadi sama ya, manusia dan jin itu tugasnya untuk beribadah kepada Allah. Dan ada lagi nanti setelah kehidupan di dunia ini, ada lagi kehidupan yang lebih kekal, yang lebih selama, yaitu kehidupan di akhirat. Nah, itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Jadi mumpung selagi kita hidup, jika ada rezeki, jangan khawatir untuk sedekah. Jadi jangan pernah takut miskin jika sedulur sedekah. Itulah yang menolong kita nanti. Jadi amal itu yang menolong kita nanti. Jadi jika kita hidup di dunia itu, yang berbahaya itu kita punya salah kepada manusia. Kita punya salah kepada manusia. Itu yang berbahaya. Jadi jika kita menyakiti hati manusia ataupun siapapun, kita memohon maaf. Jadi saya pribadi, jika sedulur menyimak video ini, jika saya ada salah ataupun kata-kata saya yang kasar atau yang menyakiti hati sedulur ataupun sedulur, entah itu protes ataupun kecewa ataupun gimana pun, saya pribadi saya mohon maaf. Ya, pada intinya kita ini hidup cuma sementara. Yang penting sedulur itu jangan pernah putus asa, jangan pernah pantang menyerah, tetap semangat. Ya, tetap semangat. Tujuannya apa? Ya, untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan sampai kita ngeluh kesah, jangan sampai kita ngeluhnya itu, mas hidup percuma, hidup di dunia cuma gini-gini aja. Ya, jangan seperti itu. Kita terus berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Ya, insya Allah doa kita itu didengar. Hanya saja entah kapan dikabulkan itu Allah ya. Jadi doa kita udah berdoa, lah kapan dikabulkan itu kita nggak tahu. Nah, nanti kalau udah saatnya Allah pasti mengabulkan. Yakinlah pada diri sendiri dan percaya kepada Allah. Saya ini jangan percaya kepada kata-kata saya. Jika kata-kata saya benar, ya monggo boleh dipercaya. Jika salah nggak usah dipercaya. Saya nggak maksa sedulur harus percaya dengan kata-kata saya. Ya, itu ya. Lalu kita apa toh yang kita banggakan di dunia ini? Jabatan kita dapat, nggak ada yang kita banggakan di dunia ini. Semua jabatan pasti hilang, semua harta pasti hilang, semua keluarga pasti hilang. Ya, karena urusannya kalau sudah meninggal itu urusannya sendiri-sendiri. Jadi urusan kita, ruh kita, urusannya sama Allah. Nah, ini ada yang saya bahas lagi. Misalkan kita sudah meninggal, apakah orang yang masih hidup bisa omongan atau bisa bicara dengan orang yang sudah meninggal? Jadi begini, orang meninggal, ruhnya itu urusannya sama Allah, nggak ada urusannya sama manusia. Jadi orang yang meninggal itu jin khorinya yang bisa diajak ngobrol, biasanya dimediumisasi, itu jin khorinya, bukan ruh ya. Itu jin khorinya yang menyerupai diri kita. Itu bedanya. Jadi jangan menganggap semua makhluk jin itu jahat, enggak. Jin itu juga ada yang baik, ada pula yang jahat. Apa bedanya manusia, khodam dan jin? Kalau jin, khodam itu sama-sama makhluk gaib ya. Kalau manusia nyata ya. Nah, kalau khodam itu tercipta dari sebuah amalan. Nah, khodam pun itu ada yang khodam kafir, ada yang khodam muslim. Kalau khodam kafir itu dari ilmu-ilmu hitam ya. Kalau khodam muslim itu dari amalan. Misalkan membaca surat Al-Fatihah berapa kali itu ya khodam Al-Fatihah ya ada, ya kan? Itu hadir. Itu seperti itu. Sama. Jadi setiap ayat itu ada khodamnya. Setiap huruf alif itu juga ada khodamnya ya. Seperti itu. Jadi panjang ceritanya kalau membahas tentang khodam. Kemudian jin. Nah, jin itu tercipta dari api. Ya sama seperti manusia. Manusia tercipta dari tanah. Nah, tujuannya apa ya? Sama, beribadah kepada Allah. Ada yang
taat, ada yang tidak taat. Sama, manusia juga seperti itu. Nah, jadi intinya semua makhluk di dunia ini ciptaan Allah, dan kita juga akan kembali kepada Allah. Ya, jadi mumpung kita masih diberi nafas, jadi gunakan nafas kita itu untuk mengingat Allah. Nah, kita ini sudah pendosa, kadang kita lupa, ya kan? Saya juga mau gimana lagi, kadang saya juga lupa. Nggak ada manusia yang suci kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi kita harus memperbanyak istighfar, kita bertaubat kepada Allah sebelum kita meninggal, memohon maaf kepada semua manusia. Dan ada lagi yang belum saya sampaikan, yaitu adalah hutang. Nah, hutang, misalkan sedulur punya hutang 1.000 rupiah kepada tetangga. Nah, jangan sampai kalau sudah meninggal masih punya hutang. Ya, jadi hutang itu harus dilunasin, wajib dilunasin. Kalau misalkan udah meninggal tapi hutangnya masih ada, nggak dilunasin, misalkan sedulur meninggal masih punya hutang 1.000 rupiah kepada tetangga, nah itu urusannya itu nanti di akhirat juga nggak bisa, susah. Mau masuk surga itu masih ketahan, kecuali ada keluarga yang melunasin hutang sedulur. Nah, seperti itu. Jadi sebelum masuk surga kita benar-benar nggak ada hutang kepada tetangga tadi, harus bersih semuanya. Masalah hutang sama dosa atau menyakiti hati seseorang, itu kita harus meminta maaf dan saling memaafkan, itu ya. Misalkan kita sudah berusaha minta maaf, kalau orang itu nggak mau maafin, ya udah kita pasrah. Yang penting tujuan kita sudah minta maaf, nggak masalah itu. Entah orang itu mau maafin atau nggak mau maafin, yang penting kita sudah minta maaf, ya. Malah orangnya sendiri yang berdosa kalau dia tidak mau maafin, itu ya. Jadi mungkin itu saja dalam video saya ini. Pada kesimpulannya, sedulurku dimanapun berada, kita selalu mengingat bahwa kita hidup cuma sekali dan kita pasti akan mati. Dan sebelum mati, mari kita bersedekah dan bersolawat sebanyak mungkin. Jadi jangan sia-siakan waktu kita selagi kita masih hidup. Sedulur mau percaya atau nggak percaya nggak masalah, saya pasrah, ya. Yang penting saya sudah menyampaikan di video ini, dan saya pribadi saya mohon maaf, saya minta maaf kepada semua sedulur jika kata-kata saya, perlakuan saya, perbuatan saya menyakiti hati sedulur. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan begitu pula sebaiknya tetap semangat sedulurku. Untuk dampak dari masalah virus corona ini, sedulur tetap tenang, rezeki Allah sudah mengaturnya, ya. Mungkin banyak keluh kesah yang disampaikan kepada saya. Yang pertama yaitu usahanya sepi karena orang-orang nggak boleh kemana-mana. Terus yang kedua, ada yang belum dapat jodoh, udah dapat jodoh dilarang menikah, ya kan macam-macam masalahnya orang itu. Ada juga yang diserang sama orang loh. Masalahnya, intinya dari permasalahan manusia itu ada 3. Yang pertama dijahatin orang, dimusuhin orang, difitnah orang, ya. Yang kedua ditolak cewek, ya. Ada yang galau, ya tenang, sabar lur. Ya ini, aduh, masa tolak cewek galau, ya. Kalau yang ditolak cewek galau, dia kasih rumah dan kasih mobil, ya. Udah, kalau masih tolak ya gimana lagi ya. Jadi dia nggak mau mobil sama rumah. Yang ketiga ini masalah usaha, karena dampak dari virus corona ini. Nah itu semua nggak usah dipikirin, semua yang penting jika ada masalah sedulur itu tenangkan hati dulu. Misalkan ada masalah, tenangkan hati dulu, jangan
tergesa-gesa mengambil keputusan. Ya, tenangkan hati, ya. Kemudian setelah hati tenang dan kita membaca sholawat, ya, carilah ketenangan itu yang sangat luar biasa. Carilah ketenangan tempat yang sunyi, entah itu di rumah saja, cari tempat yang sunyi, ya, di rumah saja cari tempat yang sunyi untuk memohon kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Insya Allah nanti sedulur Allah yang akan memberikan petunjuk dari masalah sedulur itu nanti. Pada intinya jangan pernah menyerah dan jangan pernah putus asa, karena selagi manusia itu hidup pasti akan diberikan masalah. Siapapun pasti ada masalah. Jika nggak ingin ada masalah, ya mati saja, nggak ada masalah. Mati pun ada masalah kok. Nanti di akhirat gimana kehidupannya di dunia itu, mulai kita lahir sampai saat ini itu dicatat semuanya, ya. Jadi hidup itu ujian kita hidup dunia ini. Sedulurku tetap tenang. Bagi sedulurku yang sudah menggunakan media dari kami, jangan lupa terus digunakan untuk bersolawat dan untuk berzikir kalimat tauhid. Gunakan terus menerus. Bagi yang belum berhasil, terus gunakan sampai berhasil, ya. Itu. Bagi yang sudah berhasil, jangan digunakan yang aneh-aneh, ya. Yang penting saya menggunakan media ini tujuannya positif, jangan digunakan untuk tujuan negatif. Jika digunakan tujuan negatif, dosa tanggung sendiri, bukan tanggung jawab saya. Ibaratnya sedulur beli pisau. Nah, kalau sedulur gunakan beli pisau untuk mengupas buah, ya nggak apa-apa, nggak dosa kan. Tapi kalau sedulur udah beli pisau kemudian digunakan untuk membunuh orang, yang dosa siapa? Yang dosa apakah penjual pisau? Kan nggak mungkin, dia nggak tahu. Nah, yang dosa tentu yang menggunakan. Jadi tangan sedulur sendiri yang berdosa. Ibaratnya juga menggunakan media pengasihan misalkan, tangannya kan keras, jangan sampai digunakan untuk merebut orang. Carilah jodoh untuk dinikahin yang positif aja, ya. Tapi kalau sedulur merebut istri orang misalkan seperti itu, nah itu dosa tanggung sendiri. Tapi insya Allah media dari kami khodamnya nggak akan berfungsi jika sedulur gunakan untuk merebut orang. Jikapun itu berfungsi, itu bukan karena khodamnya, ya, karena mungkin dia hanya tertarik kepada wajah sedulur, mungkin kan waktu ketemu, nah dia tertarik sampai segitunya. Jadi itu mungkin itu kelebihan dari keganasan, mungkin itu terlalu keras ataupun terlalu ganas media itu. Jadi nggak harus kita percaya sepenuhnya, ya. Mungkin itu hanya kebetulan saja, tanpa kebetulan ya nggak mungkin bisa. Tapi kebetulannya juga terlalu sering. Nah, jadi harus berhati-hati, gunakan tujuan yang positif, karena banyak sekali cerita sedulur yang susah untuk melepasnya. Nah, ini karena kenapa? Karena kenapa? Sedulur harus menikahin target. Misalkan udah dapat pacar, ya harus dinikahin. Jadi jangan main-main, ya. Yang penting tujuannya hati sedulur serius untuk menikahi target, itu nggak masalah. Nah, untuk rezekian sedulur jika usahanya udah lancar, jangan lupa sedekah. Nah, sedekahnya gimana? Terserah sedulur, seikhlasnya sedulur. Misalkan dari hasil penghasilan 1 juta, sedekahkan 100.000 kepada masjid, anak yatim dan lain sebagainya. Monggo, terserah sedulur mau disalurkan kemanapun, bebas. Pada intinya pemahaman dari kami memang seperti itu aturannya, ya. Memang untuk semua. Mungkin itu saja dalam video kali ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.